untuk acara yang akan kita laksanakan di semester dasar 2020-2021. Untuk membuka acara di pagi hari ini kami persilakan Bu Nur Hidayati untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh nikmatnya pada pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul melalui media Zoom. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita, keluarganya juga, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya nanti di yaum akhir nanti. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah memenuhi undangan kami ya, di mana dalam nanti sampai pukul 11 nanti akan dilakukan workshop pengisian rencana pembelajaran semester menggunakan Excel ya. Mengapa kita perlu, sebenarnya bukan masalah mengisi Excel-nya ya, kita ingin melakukan perencanaan pembelajaran yang sebaik-baiknya. Yang melatar belakangi ini karena keprihatinan kita bahwa hasil survei yang dilakukan oleh universitas beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa kualitas pembelajaran kita itu kurang atau tidak memuaskan, terutama pada masa pandemik ini. Ya, meskipun kita juga tidak menduga bahwa terjadi pandemik ini, dan kita pun juga istilahnya semuanya kaget, gagap gitu ya, dan kita kurang bisa mengantisipasi adanya pandemi ini. Nah, itu berdampak pada kualitas pembelajaran kita. Selain itu, kurikulum kita yang sudah berbasis KKNI ini belum sepenuhnya diimplementasikan, bahkan sampai ke asesmennya nanti ya. Nah, dengan Excel yang baru ini diharapkan nanti kita bisa membuat alignment, membuat keselarasan mulai dari capaian pembelajaran lulusan, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, dan kita menyusun desain pembelajarannya seperti apa, menggunakan media yang bagaimana ya, terutama pada semester yang akan datang. Kemungkinan kan kita masih melakukan daring, kita masih menggunakan media daring. Nah, karena itu perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya agar proses pembelajaran itu bisa berjalan baik, capaian pembelajaran mata kuliah terpenuhi gitu. Nah, luaran dari kegiatan ini yaitu sebuah rencana pembelajaran semester dalam bentuk Excel ya, yang nanti dalam setiap pertemuannya nanti setidak-tidaknya itu ada 3 media yang digunakan. Yang wajib itu adalah PPT, kemudian bisa ditambah yang lain seperti modul atau PPT bernarasi atau video. Ada persyaratan bahwa dalam satu kali pertemuan itu ada 3 media. Yang pertama tadi PPT, kemudian dalam satu semester itu 50%-nya itu berupa modul, dan 50%, tadi 50% materi ya, 50% materi berupa modul, dan 50% pertemuan itu berupa grup diskusi. Nah, ini untuk membangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Karena berdasarkan laporan yang kemarin, itu banyak sekali dosen yang hanya memberikan
tugas-tugas tanpa ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Nah, begitu Bapak Ibu, semoga acara hari ini lancar dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Nanti saya berikan waktunya untuk Bu Erin dan Bu Enita. Semoga saya tetap mengawal di sini. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Ibu, mohon izin untuk dapat share screen materi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Jadi untuk pagi hari ini dan juga untuk kegiatan yang akan kita laksanakan sampai dengan akhir bulan ini, jadi akhir bulan Juli, kita akan mengadakan workshop untuk penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran dari workshop ini yaitu nanti peserta yaitu dosen-dosen diharapkan mampu menyusun perencanaan pembelajaran yang selaras, mulai dari capaian pembelajaran lulusan CPL yang saya yakin sudah dipunyai oleh masing-masing prodi, kemudian sampai ke asesmennya. Kemudian luaran di akhir bulan mungkin akhir bulan Agustus ya, jadi ada fase pertama itu sampai dengan akhir bulan Juli, kemudian yang fase 2 sampai dengan akhir bulan Agustus. Jadi luaran yang diharapkan ini adanya rencana pembelajaran mata kuliah secara daring, jadi dipersiapkan untuk semester depan, yang sudah diverifikasi keselarasannya mulai dari CPL sampai dengan asesmen yang cakup di dalamnya. Tadi di dalamnya ada 3 macam materi seperti yang disampaikan oleh Bu Nur. Jadi yang pertama nanti yang wajib ada adalah file PowerPoint atau video atau sumber ajar lain untuk media penyajian materi. Kemudian yang kedua ini bisa salah satu bisa file PowerPoint yang bernarasi atau video yang berguna untuk menjelaskan PowerPoint tadi. Kemudian bisa juga modul atau modul yang ini minimal jumlahnya adalah 50% dari materi yang diberikan untuk tiap mata kuliah. Kemudian tadi seperti disampaikan juga harus ada ruang interaksi yang berupa diskusi online. Nah ini jumlahnya nanti wajib minimal 50% dari pertemuan. Kemudian perlu diberikan juga pendalaman singkat berupa quiz atau yang lainnya yang bisa digunakan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa untuk setiap kali pertemuan. Jadi nanti rencana pembelajaran mata kuliah daring ini menggunakan platform Schoology atau Open Learning. Jadi satu di antara kedua platform tersebut. Kemudian luaran yang lain, jadi di akhir bulan Juli ini juga ada rencana pembelajaran mata kuliah yang diunggah di Schoology untuk masing-masing prodi dan nanti akan diunggah oleh DCM untuk pemilihan. Kemudian untuk kegiatan workshop ini maka perlu dipersiapkan data ya, yaitu daftar capaian pembelajaran lulusan setiap program studi. Nah mungkin dari dokumen kurikulum Bapak Ibu ini sudah mempunyai CPL yang sudah ditetapkan CPL untuk setiap prodi, tapi mungkin CPL-nya masih ada yang jumlahnya banyak sekali gitu ya. Nah untuk kegiatan ini untuk ke depan, semester ke depan ini CPL ini dibatasi jumlahnya maksimal 15. Maka jika jumlahnya lebih dari 15 ini prodi perlu untuk mereformulasi CPL. Kemudian perlu juga dipersiapkan matriks hubungan antara CPL dengan mata kuliah. Ya, jadi
dari CPL, misalnya ada 10 CPL, kemudian ada struktur mata kuliah. Nah, nanti mata kuliah ini capaian pembelajaran mata kuliahnya apa, ini mengacu ke CPL yang mana. Nah, ini perlu dibuat matriks yang sudah jelas ya. Kemudian juga daftar mata kuliah program studi semester dasar 2021. Nah, kaitannya dengan tim pengampu yang akan mengampu mata kuliah tersebut di semester depan, sehingga yang tentunya yang mengampu ini yang nanti diberikan tanggung jawab maupun RPS-nya. Kemudian latar belakang dari kegiatan tadi, jadi latar belakang utama yaitu kita ingin mengimplementasikan outcome based education. Mungkin di KKNI dan juga yang lainnya kita menuju ke OP, tapi selama ini belum diimplementasikan secara penuh. Jadi kalau kita lihat ada 5 level di sini untuk implementasi OP. Nah, yang level 1 ini juga kita sudah menyusun capaian pembelajaran. Kemudian mungkin saat ini kita berada pada level 2, jadi kita sudah menyusun capaian pembelajaran dan menyusun atau mendesain kurikulum. Nah, kemudian untuk rencana asesmen, nah ini kita mungkin belum. Jadi rencana asesmen itu bukan hanya asesmen untuk mata kuliah tersebut ya, tapi bagaimana asesmen untuk mengukur ketercapaian dari atau pemenuhan dari CPL yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian yang level keempat yaitu jika kita sudah menyusun CPL, kemudian kurikulum, menyusun rencana asesmen, kemudian kita melakukan atau melaksanakan asesmen, melakukan pengukuran dari CPL tersebut. Nah, yang kelima nantinya jika ini sudah terlaksana, kita sudah mengukur, kemudian kita mengadakan evaluasi apakah CPL tadi sudah terpenuhi atau belum oleh lulusan kita. Nah, nanti setelah evaluasi kita bisa melakukan perbaikan terus-menerus sehingga terbentuk sistem PDCA atau kita dapat melakukan continuous quality improvement. Kemudian latar belakang yang lain yaitu hasil survei kualitas pembelajaran selama pandemik. Jadi seperti dijelaskan oleh Bu Nur ya, dari hasil survei oleh LGM dan juga mungkin masing-masing prodi juga telah mengadakan survei begitu. Sebagian besar atau semuanya ya, tidak sebagian besar dari semua poin-poin survei ini menunjukkan adanya penurunan dari organisasi kelas, materi, metode pembelajaran, dan juga terutama ini adalah tingkat kepuasan mahasiswa akan pembelajaran yang dilakukan dalam semester genap yang kemarin. Jadi dibandingkan semester dasar yang sebelumnya, maka semester genap ini menunjukkan penurunan. Nah, untuk perbaikan tersebut di sini jadi salah satu latar belakang tadi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di semester depan ya, sekaligus untuk persiapan pembelajaran di semester depan yang sudah kita rencanakan masih akan berlangsung secara daring. Kemudian mengapa kita harus mengimplementasikan OP? Nah, ini dari outcome based education, ini sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.
kemudian juga pengembangan industri dan edukasi yang menuntut memang adanya sistem OB ini, kita bisa mengukur capaian pembelajaran dari lulusan. Kemudian peraturan dan standar nasional, jadi dari KKNI yang sudah kita susun dari 2015 kemarin dan juga SNDC, sebenarnya itu sudah mencakup sistem OB. Kemudian juga persyaratan akreditasi atau sertifikasi seperti yang BNPT atau Lampatikes yang baru ini, instrumen baru 9 kriteria ini tidak hanya output saja yang diminta atau diukur, tapi juga kita harus mengukur outcome-nya. Kemudian untuk sertifikasi regional seperti AUNSIE dan juga akreditasi internasional yang mungkin akan diajukan oleh masing-masing prodi ya, sesuai dengan bidang studinya ini. Nah, ini semuanya mempersyaratkan outcome based education. Nah, kemudian juga target universitas ini hanya peningkatan mutu dan rekognisi internasional. Kemudian apa perbedaan non-OB versus OB? Jadi dari sisi perencanaan pada sistem yang terdahulu non-OB ini ya, mungkin kita hanya menekankan pada konten yang harus disampaikan dan metode pengajaran yang akan kita lakukan. Tetapi pada sistem OB ini, jadi kita juga harus merencanakan ya, dalam perencanaan kita harus menitik beratkan pada harus tahu kemampuan apa yang mesti diperoleh setelah pembelajaran. Nah, ini yang kita tetapkan di depan, capaian pembelajaran dari lulusan itu apa. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran ini kemudian kita buat perencanaan bagaimana untuk mencapai CPL tersebut. Kemudian dari kegiatan pengajaran di non-OB kita mungkin hanya menyampaikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik. Tapi dalam OB, nah ini dari capaian pembelajaran, kemudian berdasar perencanaan yang sudah kita buat ini, kita harus menyediakan aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Jadi tujuannya agar peserta dapat memenuhi CPL pembelajaran lulusan. Kemudian dari kegiatan asesmen pada sistem yang terdahulu mungkin kita hanya mengukur seberapa baik pengetahuan dan pemahaman yang diterima oleh mahasiswa dari tiap-tiap mata kuliah. Jadi dari tiap-tiap mata kuliah saja. Kemudian kita tidak mengadakan evaluasi lebih lanjut. Nah, kemudian kalau di OB ini kita tidak hanya berhenti di situ, tapi kita harus mengukur seberapa jauh pemenuhan capaian pembelajaran dari lulusan. Jadi apakah juga capaian pembelajaran dari mata kuliah, hasil yang atau asesmen yang digunakan dalam mata kuliah itu juga bisa mengukur atau mahasiswa itu mampu memenuhi CPL yang ditetapkan. Itu yang kita harus kita lakukan asesmen. Kemudian pada perbedaan jadi mungkin pada yang non OB itu dulu kita hanya mengukur output, belum sampai ke outcome-nya gitu. Jadi di level dosen outputnya sudah melakukan perkuliahan, apakah sudah 14 kali pertemuan seperti itu. Tetapi dari sisi outcome-nya, kita perlu mengetahui atau perlu mengukur apakah mahasiswa ini bisa mencapai kemampuan dari pengetahuan, kemudian skill, karakter ya, dari CPL yang sudah ditetapkan dari tiap mata kuliah. Kemudian impact-nya nanti mahasiswa apakah mampu menggunakan kompetensi atau kemampuan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan banyak. Kemudian di level prodi, dari output yang dulu mungkin jumlah lulusan berapa,
tapi kita belum mengukur secara sungguh-sungguh ya outcome-nya. Apakah lulusan dengan kemampuan dan pemenuhan nilai pengetahuan tadi, lulusan yang sudah memenuhi KPL tadi berapa? Kita juga harus mengukur outcome tersebut. Kemudian impact-nya, apakah lulusan ini berkontribusi dalam peningkatan organisasi atau masyarakat, berapa kontribusinya. Kemudian di level universitas ini output jumlah lulusan sarjana dan pasca sarjana, outcome-nya yang harus kita ukur yaitu bagaimana tingkat ketercapaian lulusan di dunia kerja dan bagaimana mutu lulusan tersebut. Nah, impactnya tentunya lulusan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan negara yang lebih baik. Nah, untuk mencapai hal tersebut tentunya kita perlu melakukan perencanaan tadi dengan outcome based education. Ini diawali dengan gambaran yang jelas tentang kemampuan penting apa yang harus dipenuhi oleh mahasiswa saat lulus. Jadi capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa PPL dari tiap-tiap prodi itu apa. Kemudian dari sana kita turunkan dalam struktur kurikulum ya, desain kurikulum. Nah, tentunya kurikulum tadi kita susun dengan baik, kemudian juga bagaimana sistem pembelajarannya, asesmennya ya. Jadi untuk memastikan bahwa proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik dan juga capaian pembelajaran yang diharapkan tadi dapat terpenuhi. Nah, di sini ada karikatur apakah pembelajaran teaching ini sama dengan pengajaran itu sama dengan pembelajaran. Jadi mungkin kita bisa introspeksi apakah yang kita lakukan selama ini, apakah kita sudah memberikan mahasiswa itu kesempatan untuk belajar atau kita hanya mengajar saja gitu tanpa tahu apakah mahasiswa itu sudah benar-benar mempelajari apa yang kita ajarkan. Jadi pendidikan berbasis luaran ini bukan tentang apa yang diajarkan oleh seorang guru atau dosen, tapi tentang apa yang dicapai oleh para siswa atau mahasiswa. Kemudian ciri utama OP ini berfokus pada student outcome atau capaian pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran ya, yang tentunya pada penyusunannya kita mengadakan workshop, survei, mengundang alumni, mengundang industri, mengundang user pengguna gitu ya, untuk mengetahui kebutuhan pasar seperti apa. Kemudian kita susun capaian pembelajaran dari lulusan. Nah, kemudian kita tarik mundur. Jadi dari sini desain kurikulum ini sebenarnya backward, kita tarik mundur, kita buat perencanaan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk supaya lulusan itu dapat memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkannya. Kemudian ciri yang lain yaitu memfasilitasi, jadi menyediakan fasilitas yang lengkap untuk proses pembelajaran. Kemudian terdapat penyelarasan yang konstruktif antara CPL, metode pembelajaran dan asesmen. Nah, ini yang akan kita lakukan dalam workshop tahap pertama ini, fase pertama ini, yaitu melakukan penyelarasan yang konstruktif antara CPL, kemudian metode pembelajaran dan asesmen. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai RPS ya, yang sudah disusun di dokumen kurikulum terdahulu. Nah, ini mungkin sekaligus untuk kesempatan untuk meninjau kembali RPS yang sudah disusun itu ya, kemudian melakukan penyelarasan yang konstruktif tadi. Kemudian ciri yang lain yaitu adanya implementasi siklus PJJA, planning to take dan action yang sistematis.
Di sini diperlihatkan framework dari OP. Jadi tadi penyusunan dari capaian pembelajaran itu kita mengumpulkan input adanya feedback dari industri, dari pihak eksternal maupun internal ya, dan juga organisasi profesi. Kemudian diserahkan dengan adanya visi misi dari universitas, dari perguruan tinggi ya, yang menunjukkan outcome-nya ini adalah expected graduate attribute atau atribut lulusan yang diharapkan seperti apa dari sini tersebut. Kemudian diturunkan menjadi program educational objective atau PEO. Nah, di tingkat program studi ini kemudian kita rumuskan CPL-nya itu apa? Capaian pembelajaran lulusan dari tiap-tiap prodi apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian diturunkan lagi di level course atau mata kuliah. Nah, nanti di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kemudian setelah kita menyusun di sini ada CPMK. Nah, kemudian kita tadi melakukan merencanakan ya, bagaimana merencanakan mata kuliah tersebut dan juga melakukan atau memberikan pembelajaran tadi, melakukan pembelajaran pada mahasiswa. Nah, di sini mencakup adanya silabus, kemudian metode pembelajaran, aktivitas apa yang dilakukan, dan juga asesmennya seperti apa. Nah, kemudian untuk di akhir mata kuliah ini kita melakukan asesmen mata kuliah, kemudian dari hasil asesmen tersebut kita bisa gunakan untuk mengukur atau mengakses pemenuhan dari capaian pembelajaran. Kemudian juga digunakan untuk asesmen di tingkat institusi. Nah, dari hasil asesmen tadi kita evaluasi hasilnya seperti apa, kemudian kita lakukan improvement atau perbaikan apa saja yang harus kita lakukan. Jadi perbaikannya tentunya juga berada pada masing-masing. Nah, ini tadi asesmen yang disiapkan dan diukur, ada PO tadi, tujuan pendidikan program, kemudian TPL dan CPMK. Nah, tadi siklus PDCA tadi berlangsung dari siklus yang terkecil tadi di tingkat mata kuliah, kemudian di tingkat prodi, dan juga untuk PO tadi. Jadi di siklus yang terkecil di sini untuk PDCA, untuk mata kuliah kita merencanakan pembelajaran atau kita kenal dengan RTS tadi, kemudian melaksanakan pembelajaran dan melakukan asesmen apakah mahasiswa sudah memenuhi CPMK yang diharapkan. Kemudian setelah itu melakukan evaluasi dan melakukan langkah perbaikan. Jadi siklus ini bisa dilakukan setiap akhir semester ya, bisa kita lakukan asesmen. Kemudian juga di siklus yang lebih besar tadi, apakah dari hasil-hasil tadi CPMK tadi sudah bisa digunakan, kita bisa mengukur tadi capaian pembelajaran dari lulusan. Kemudian untuk PO planning ini biasanya kita ukur 5 tahun sesudah mahasiswa itu lulus. Jadi biasanya ini apakah profil lulusan itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini siklusnya berlangsung terus-menerus dengan model PDCA. Kemudian untuk asesmen, ini ada asesmen secara langsung maupun asesmen secara tidak langsung. Jadi dari PLO, program learning outcome, atau PPL tadi. Nah, untuk kita bisa tadi mengukur
CPMK dari tiap-tiap mata kuliah. Untuk CPMK ini kita bisa gunakan teknik penilaian yang langsung maupun tidak langsung. Jadi untuk yang penilaian langsung itu bisa berupa kuis, kemudian tes tertulis itu UAS atau UTS, kemudian juga nilai dari tugas, nilai proyek, praktek laboratorium dan sebagainya. Tapi bisa juga kita gunakan penilaian yang tidak langsung, misalnya dari mahasiswa praktek lapangan, kemudian kita kumpulkan nilai dari praktek tersebut atau dari pembimbing di lapangan misalnya. Kemudian bisa juga untuk student survey, bagaimana kemampuan mahasiswa saat praktek. Nah ini kalau yang di sini untuk educational objective ini, nah ini untuk bisa kita dapatkan feedback tadi dari survei alumni, survei pengguna. Nah kita bisa mengetahui bagaimana pemenuhan dari PIO tadi. Kemudian di sini contoh misalnya untuk satu mata kuliah ya, apakah mahasiswa ini sudah bisa memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah yang diinginkan. Misalnya untuk satu mata kuliah kita mempunyai 5 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Mungkin ada pengetahuan, mungkin ada yang lain, ada 5 gitu. Nah kemudian di sini ada nilai dari mahasiswa ya, dari nilai. Mungkin jika dilihat nilainya yang CPMK 1 80 per 2 sekian. Jika di rata-rata mungkin mahasiswa tersebut sudah bisa lulus gitu ya, mungkin nilainya B atau BC misalnya. Tapi ternyata jika kita analisis lagi, ada 2 CPMK yang belum terpenuhi. Nah tentu kita harus melakukan evaluasi ya di akhir perkuliahan, akhir semester misalnya, kenapa kok 2 CPMK ini belum terpenuhi, kemudian bagaimana kita mengupayakan perbaikan agar semuanya bisa terpenuhi, jadi bisa melampaui standar yang kita tetapkan. Nah ini bentuknya bisa grafis di sini atau seperti saya tunjukkan. Kemudian dari kumpulan CPMK tadi ya, mungkin kita juga bisa atau ditambah asesmen yang lain. Nah kita bisa mengukur capaian pembelajaran lulusan tadi yang sudah ditetapkan oleh tingkat prodi tadi. Misalnya kita punya CPL 10. Nah CPL satu CPL ini tentunya didukung oleh beberapa mata kuliah. Nah kemudian bisa kita samarikan gitu ya, atau bisa kita tarik di sini apakah benar mahasiswa dengan mata kuliah yang diberikan tadi sudah memenuhi CPL yang kita tetapkan gitu. Jadi misalnya standarnya kita kasih 60 gitu. Nah apakah semua itu sudah terpenuhi? Ini di sini terlihat oh yang CPL 3 dan CPL 7 itu belum terpenuhi. Nah tentu harus kita lakukan evaluasi ya, bagaimana untuk perbaikan ke depan seperti apa. Jadi evaluasi tadi dari hasil belajar mahasiswa bukan hanya nilainya, tetapi juga yang terpenting dari sistem OB ini apakah tadi hasil belajar tadi sudah memenuhi CPL dan CPMK yang ditetapkan. Kemudian kita juga harus mengevaluasi, melakukan analisis bibit soal ya. Jadi apakah soal itu benar-benar bisa mengukur capaian pembelajaran mata kuliah ya. Nah itu harus dilakukan identifikasi soal mana yang
mayoritas tidak benar atau salah oleh mahasiswa ya. Kita perlu mengevaluasi kualitas soal. Nah, kemudian dari hasil evaluasi tadi digunakan untuk perbaikan di tingkat mata kuliah, ya, perbaikan peran ajar, metode pembelajaran dan kualitas. Nah, kemudian selain perbaikan tadi ya, jadi evaluasi tadi bisa formatif, digunakan untuk mengetahui ya apakah RPS tadi telah dijalankan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian apakah semua komponen RPS ini berfungsi efektif atau perlu perbaikan. Kemudian juga RPS ini apakah dapat diterapkan pada semua kelas paralel, dan juga apakah ada kejadian penting selama proses pembelajaran yang harus ditambahkan dalam struktur RPS. Jadi di akhir semester setelah kita mendapatkan hasil belajar, hasil asesmen tadi, kita bisa melakukan evaluasi formatif. Kemudian evaluasi sumatif ini digunakan untuk pencapaian CPMK, CPL, dan BEO tadi. Kemudian apakah kurikulum dan RPS yang disusun ini sudah benar-benar bisa membuat perbedaan kemampuan pembelajaran. Jadi apakah mahasiswa itu ada peningkatan sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran. Kemudian apakah RPS ini dapat memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi dalam CPL. Jadi tentunya tadi RPS dari setiap mata kuliah harus betul-betul mendukung CPL yang dituju oleh mata kuliah tersebut. Kemudian apakah kesenjangan yang ada sebagai hasil need assessment ini sudah dipenuhi, dan apakah kinerja pembelajar sudah berada pada level yang ditetapkan pada CPL. Jadi akhir apakah hasil sudah menunjukkan level yang diinginkan. Nah, untuk itu kita perlu ini melakukan penyelarasan konstruktif tadi ya, dari CPL atau learning outcome yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian kita perlu menyusun dengan lebih baik lagi ya, dari RPS yang sudah disusun sebelumnya, ini perlu kita susun dengan tadi menyelaraskan antara learning outcome, kemudian aktivitas atau rencana pembelajarannya, kemudian juga bagaimana metode asesmennya ya, untuk mencapai tadi outcome yang diharapkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu untuk mempermudah penyelarasan konstruktif ini ya, maka di sini nanti akan disampaikan oleh Bu Anita file Excel ya, untuk Bapak Ibu dapat menginput perencanaan pembelajaran di semester depan. Demikian sementara dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita beranjak ke penjelasan tentang file Excel yang akan digunakan untuk pengisian SPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, mungkin langsung saja Bu Anita untuk di-share penjelasan tentang file Excel. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin saya ikut duduk berdampingan dengan Bapak Ibu di sini. Kita semua diminta untuk mensukseskan programnya LCM dalam rangka
supaya kita bisa memonitor apakah atau mengevaluasi apakah CPL, CPMK sampai asesmen yang kita berikan kepada mahasiswa itu sudah berkaitan gitu nggih. Jadi di sini LJM membuat Excel yang nantinya bisa Bapak Ibu isi. Kalau tadi Bu Erin sudah menjelaskan banyak tentang bagaimana CPL dan lain sebagainya, maka di sini saya akan memberikan kita belajar bersama tentang bagaimana cara mengisinya supaya kita bisa melihat apakah CPL yang sudah kita buat dengan mata kuliah, dengan sub CPMK sampai asesmen yang kita berikan kepada mahasiswa tersebut sudah selaras sejajar gitu, planningnya sudah dapat gitu. Maka kita di sini ada beberapa sheet yang Bapak Ibu bisa baca di Excel-nya, di template tersebut. Bapak Ibu sudah download semua. Yang pertama, sheet pertama ada di CPL. Nah, di CPL ini disediakan 15 slot saja Bapak Ibu, karena UMS ataupun LJM menghendaki bahwa kita sampai maksimal CPL itu 15 saja, tidak terlalu banyak gitu. Nah, ini informasi dari LJM bahwa mengapa kita harus mengkonsize ya jadi 15 maksimal, karena memang dari beberapa pengalaman di akreditasi internasional itu memang tidak banyak-banyak. Jadi kaitannya dengan yang disampaikan oleh Bu Erin tadi, maka jika prodi Bapak Ibu itu CPL masih lebih dari 15, maka LJM menghendaki untuk menyingkat sampai maksimal 15. Nah, untuk untuk prosedur suaranya pengisiannya putus-putus ya Pak? Iya. Untuk mengisi Excel ini yang pertama kita lakukan adalah buka di worksheet pertama, yaitu tentang CPL. Kita bisa lihat di sini ada program studi Bapak Ibu. Nah, di program studi ini Bapak Ibu bisa memilih. Jadi di sini di kanan, sebelah kanan sudah ada panah, tanda panah. Nah, ini Bapak Ibu tinggal mencari saja. Misalnya S1 psikologi ya. Di sini tinggal klik, maka akan muncul S1 psikologi di atas ini. Nah, hal ini nanti akan sama munculnya di sheet-sheet selanjutnya. Jadi ini sudah program studi psikologi begitu ya. Baik, kemudian yang kedua, ini saya kembalikan dulu ya. Ini hanya contoh yang mungkin bisa dilihat bersama. Di dalam Excel ini saya berikan di mata kuliah yang saya ampu. Jadi monggo nanti Bapak Ibu sendiri yang memahami mata kuliah yang Bapak Ibu semua ampu ya. Untuk CPL 1 ini CPL karena capaian pembelajaran lulusan ini diambil dari prodi. Nah, jadi nanti prodi memberikan kepada dosen semua bagaimana CPL-nya, tinggal copy paste di sini, tinggal klik dua begini, bisa copy paste, bisa diketik. Ya, nanti akan muncul nanti di sini memang ada bold, ada tidak bold, tidak bold begitu ya. Jadi memang sudah dibuat seperti ini. Di dalam CPL ini tentunya kalau kita yang sebelumnya sudah terpisah-pisah, sikapnya apa, kemudian pengetahuan apa, keterampilan umum dan khusus apa, di sini tinggal mengisikan saja. Jadi 1 sampai berapa gitu. Jadi tidak perlu menuliskan sikap, pengetahuan gitu. Kemudian setelah semua diisi sampai selesai, maka kita lanjut ke sheet kedua Bapak Ibu yang berisi tentang CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Nah, misalnya di sini ini
kalau yang Bapak Ibu download masih kosong, bisa diisikan nama mata kuliah Bapak Ibu, bisa diketik atau tinggal copy paste dari RPS yang Bapak Ibu buat gitu nggih. Kalau kaitannya dengan CPL, CPMK nanti mungkin perlu mereformulasi lagi atau menyesuaikan lagi. Jadi nanti setelah sudah sesuai baru memasukkan di sini. Kemudian kode CPMK. Nah, ini kode CPMK-nya tinggal nulis juga, ketik juga, ketikkan kode MK sesuai dengan nomenklatur dalam kurikulum yang berlaku. Disesuaikan dengan nomenklatur yang dari UMS. Kemudian untuk MK prasyarat ini diisikan di situ. Ya. Jika misalnya prasyaratnya ada seri, misalnya ada 1, 2, 3, misalnya psikologi itu apa dasarnya misalnya psikologi dasar 1, 2, 3 misalnya. Nah, kalau misalnya mata kuliahnya setelah dasar psikologi 3, misalnya 4, berarti MK prasyaratnya adalah psikologi dasar 3 gitu. Jadi diambil yang paling akhir. Tetapi jika tidak begitu, misalnya harus semua ada, bisa diisikan dengan tanda koma Bapak Ibu. Monggo. Kemudian berapa bobot SKS yang ada ya, atau yang ditawarkan, kemudian semester berapa, ini karena yang akan kita lakukan di sini adalah khususnya untuk semester gasal yang akan kita berikan besok ini. Oke, jadi yang akan kita lakukan adalah gasal dulu. Status mata kuliah wajib atau minat atau pilihan. Bisa dipilih salah satu. Begitu juga dengan bentuk pembelajarannya. Nah, ini mau kuliah responsi tutorial atau seminar ataupun praktikum lapangan dan lain-lain, bisa Bapak Ibu pilih di tanda panah ini. Nah, kemudian siapa pengampunya? Di sini sebelum mengisi tentang pengampu, pertama kita harus cek di homepage dosen dulu. Nah, dituliskan, dipilih di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan seperti yang di depan tadi, misalnya pendidikan psikologi. Nah, nanti akan jika kita klik di sini 2 kali klik akan kelihatan. Nah, ini misalnya saya ambil Pak Aat Satria, misalnya saya klik di sini. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang prodi untuk homepage dosennya ada disediakan di sini, dan ini LJM mengacu pada yang ada dari BPSDM. Kemudian misalnya ada tim Bapak Ibu, maka perlu menambahkan lagi di sini. Boleh misalnya timnya itu dari yang lain, fakultas yang lain, maka ya diklik saja. Misalnya dari MKDU ya, misalnya kalau mohon maaf misalnya dari pendidikan dokter misalnya. Si siapa? Saya Dokter Anita. Kemudian kita turun ke bawah. Yang pertama adalah kita mengisi tentang CPMK. Nah, dari CPMK yang Bapak Ibu buat sebelumnya. Bisa menyela sebentar, Bu? Jadi monggo Pak. Untuk pengisian pengampu tadi diambil dari list nama dosen ya, itu jadi sudah tersedia, Bu, tinggal milih gitu. Iya, sampun tersedia. Ini saya coba kok nggak bisa ya, nggak muncul tuh psikologi. Mungkin karena depannya belum diisi Pak. Oh, depannya ya, form depannya ya. Iya. Homepage-nya dulu Pak Sony. Homepage-nya diklik dulu. Homepage-nya diklik dulu. Homepage dosen. Mungkin juga dosen psikologi tapi homepage-nya ada di magister S2 psikologi atau homepage-nya ada di profesi. Jadi tidak semua dosen psikologi itu di S1. Oh ya, udah ketemu Bu. Ya, terima kasih. Lanjut. Lanjut nih Pak. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang Bapak Ibu sudah buat di RPS Bapak Ibu semua, kita tinggal mengisikan di sini. Namun, ada hanya 5 slot CPMK yang disediakan oleh LJM di dalam Excel ini. Jadi misalnya Bapak Ibu mempunyai CPMK-nya 10 ataupun 12, dan nanti dikompres begitu nih. Jadi kalau ini contohnya saya juga begitu Bapak Ibu, kemarin saya punya 10, tetapi kita ambil mana yang paling berkait. Misalnya di CPMK 1 ini
Yang kemarin itu saya sendiri-sendiri CPMK-nya, tetapi karena ketiga-tiganya ini sangat berkaitan satu sama lainnya, maka saya jadikan satu. Jadi memang disediakan hanya 5. Kemudian setelah dari CPMK ini kita tuliskan sub CPMK di bawahnya, ada 111 sub CPMK ke 1, sub CPMK 1, 2, sub CPMK 1, 3. Disediakan hanya 3 slot di sini. Bapak Ibu boleh menuliskan 2 ataupun 3, tapi biasanya tidak 1 ya, karena mungkin beberapa yang disampaikan berkaitan dengan pengukuran kompetensi tadi. Nah, kemudian misalnya di 1 ini saya tuliskan hanya bisa menjelaskan saja tentang teori perawatan kronis. Yang kedua, mahasiswa menerjemahkan model perawatan kronis dalam rencana perawatan. Ini monggo Bapak Ibu, kedalaman dan keluasannya Bapak Ibu sendiri yang memahami. Nah, berkaitan dengan kedalaman keluasan dari CPMK ini, kita akan lakukan teknik penilaian apakah yang akan kita berikan ini nanti bisa dicapai oleh mahasiswa. Gitu. Bagaimana caranya? Teknik penilaian di sini sudah ada 6 yang tertulis di sini. Tinggal memilih Bapak Ibu. Ketika diklik misalnya observasi sudah ada keterangannya, partisipasi juga sudah ada keterangannya, unjuk kerja begitu juga sampai angket, semua ada keterangan di sini. Tinggal pilih Bapak Ibu mana yang paling cocok yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya kalau saya di sini misalnya hanya akan memberikan penilaian pada UTS ataupun UAS secara tertulis, maka saya hanya klik 1 di sini. Tetapi jika saya menghendaki saya akan ada tes tulis, juga saya ingin observasi, begitu, maka dua-duanya bisa, gitu ya. Jadi tergantung yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian untuk untuk mengetahui apakah penilaian kita itu sudah berhasil atau tidak, perlu diberikan rubrik ya. Kalau tes tertulis saya pilihnya rubrik di sini karena saya harus mengetahui ketercapaiannya dengan instrumen tersebut. Tetapi jika mungkin nanti Bapak Ibu memilih memberi tugas, nah bisa juga dua-duanya diklik rubrik sama portofolio. Gitu. Kalau misalnya di sini saya ada observasi juga dengan rubrik misalnya atau partisipasi, maka saya akan menyediakan kesemuanya. Kalau saya hanya klik rubrik di sini, saya sediakan kesemuanya rubrik untuk teknik penilaian yang saya centang di sini. Begitu. Jadi supaya kita juga lebih siap lagi, tidak keteteran di awal. Memang biasanya agak sedikit berusaha ini ya di awal. Kemudian dari CPMK tersebut kita pilih CPL mana yang berkaitan. Nah, misalnya CPMK 1 ini saya mengukur CPL kelima, CPL Prodi yang kelima, ataupun CPL Prodi yang ketiga ataupun kedua, tinggal pilih saja Bapak Ibu. Kemudian berapa bobotnya? Nah, ini berkaitan dengan kedalaman dan keluasan tadi Pak Bu. Jadi bobotnya berapa? Bapak Ibu sendiri yang mengisi. Jadi di sini karena persen 15/100. Dari 100 keseluruhan hanya saya akan membobotkan 15 saja. Karena yang lain akan saya bobotkan di CPMK yang selanjutnya 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk pengisian ini seterusnya sama caranya. Nah, misalnya di CPMK keempat ini untuk sub CPMK ke 42 saya akan memberikan teknik penilaian 2, saya juga centang di sini 2. Yang semuanya saya klik rubrik, karena unjuk kerja juga saya klik rubrik, atau unjuk kerjanya saya klik portofolio begini. Jadi dua-duanya. Nah, ini semua harus diisi Bapak Ibu sampai yang terakhir. Oke, misalnya di CPMK 5 saya juga
ada 2 di sini, maka monggo instrumen yang berkaitan yang mana yang Bapak sediakan. Begitu. Berkaitan dengan bobot lagi, karena di sini pembobotan sesuai Bapak Ibu yang harapkan kedalaman keluasannya. Misalnya di CPMK keempat dan kelima ini saya membobotkan paling besar di sini karena memang ada mahasiswa harus langsung juga ikut begitu, dan mereka ditugasi untuk melakukan, misalnya kalau di sini penyuluhan kesehatan gitu ya. Jadi saya bobotkan agak lebih besar dibandingkan yang lain karena mereka juga harus portofolio juga, dan mata kuliah yang diberikan itu sampai praktek gitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita klik di penilaian. Di dalam worksheet penilaian ini tergantung apa yang kita isikan di CPMK berikut. Jadi klik penilaian. Nah ini akan otomatis mencentang apa-apa yang sudah Ibu centang di sheet sebelumnya, sheet CPMK. Misalnya tadi saya mencentang tes tertulis, maka di sini akan tercentang untuk CPMK 1 sub CPMK 1 tercentang teknik penilaiannya adalah tes tertulis. Tetapi di sini biasanya masih kosong Bapak Ibu. Kita perlu menuliskan berapa. Nah, setiap ini ada 100%. Gitu. Misalnya tadi saya mengeklik 2 di CPMK 1, saya mengeklik 2 begini. Maka di sini ada 2 yang akan tercentang. Nah, karena ada 2 yang tercentang, tetapi saya baru menuliskan 1 di sini, maka akan muncul tanda ping, yaitu salah. Saya salah, maka saya harus membagi. Pembagiannya monggo Bapak Ibu yang paham bobotnya. Misalnya observasi saya kasih 40, di sini saya kasih 60. Begitu baru total 100. Begitu juga dengan instrumen penilaian yang langsung tercentang. Nah, ini tidak perlu memberikan bobot karena instrumen statusnya sudah oke jika sudah hijau. Nah, bobotnya berapa? Kalau tadi CPMK 1 saya menentukan 15, maka saya harus membagi dari sub CPMK 1 dan 2 ini bagiannya berapa. Lalu Bapak Ibu sendiri yang paham. Jadi totalnya 15 sesuai dengan CPMK yang saya klik di sini. Begitu juga selanjutnya berikutnya sampai CPMK yang terakhir. Nah, seperti ini kalau ada 2 J, karena tadi ada unjuk kerja 80, ada tes tertulis saya hanya akan nilai 20, maka seperti ini. Gitu. Kemudian total ini nanti akan benar jika semua sudah oke, sudah hijau. Kalau belum masih merah maka ada sesuatu hitungan yang masih salah. Kemudian worksheet selanjutnya adalah RPM. Nah, RPM ini sama seperti worksheet sebelumnya, akan mengikuti. Nah, ini misalnya program studi psikologi, tapi sudah otomatis ya. Yang pertama kita isi adalah CPMK-nya. Di kode CPMK, Bapak Ibu juga tinggal klik pilih CPMK yang keberapa. Boleh 2 dulu, boleh. Oh, saya CPMK kedua ini harus saya berikan pertama. Nanti saya klik di pertemuan pertama, jadi saya masukkan di yang teratas misalnya. Boleh Bapak. Jadi monggo. Atau mau CPMK 1, saya maunya 1 biar kelihatan urut. Monggo. Nah, indikatornya diisi juga diklik di sini sesuai dengan sub CPMK. Jadi indikator yang diisikan di sini dimaksudkan sesuai dengan sub CPMK-nya apa. Karena ini langsung otomatis, jadi yang keluar adalah sub CPMK tadi. Misalnya saya pilih yang pertama. Kemudian materinya apa? Bapak Ibu perlu mengetikkan atau copy paste dari RPS yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian selanjutnya adalah metode pembelajarannya. Dari metode pembelajaran ini ada beberapa yang ditawarkan, ada diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis proyek, sampai metode lainnya. Misalnya Bapak Ibu metodenya pakai yang tidak ada di yang golongan-golongan ini, maka ya klik saja metode lainnya. Misalnya ceramah itu ada di metode lainnya.
Kemudian tekniknya apa? Nah, tekniknya di sini juga memilih Bapak Ibu, memilih ada klik ini kecil di sini agak nggak kelihatan, hanya ada daring dan luring. Nah, untuk semester dasar besok, ini menurut informasi dari LCM, semua dilakukan dengan daring. Jadi Bapak Ibu klik daring semua. Kemudian medianya apa? Medianya di sini ada 6 juga kotak yang disediakan. File PPT ini wajib diberikan karena kalau kita klik ini dia nggak akan mau kalau kita hilangkan. Jadi Bapak Ibu semua wajib memberikan file PPT. Misalnya udah psikologi dulu, mahasiswa belajar dulu. Nanti kemudian misalnya ada diskusi, buat diskusi psikologi atau apakah begitu, atau nanti tinggal klarifikasi setelah itu mengurangi waktunya di membuat. Kemudian misalnya ada yang lain seperti narasi, video, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya hanya klik 2, ini statusnya masih kurang. Jadi memang minta minimal 3. Ini, jadi minimal 3. Bapak Ibu boleh klik 4 atau 5. Bapak Ibu paham sendiri media apa yang cocok diberikan kepada mahasiswa. Kemudian bagaimana dengan penilaiannya? Ini otomatis karena kita sudah klik sebelumnya di JPNK tekniknya ini, maka di sini akan tertulis di sini dengan otomatis. Begitu juga instrumen dan bobot. Nah, penugasannya apa Bapak Ibu? Ini terkait dengan penugasan yang diberikan nilai. Saya misalnya di JPNK 1 ini saya belum memberikan tugas sama mahasiswa, maka boleh kosong. Kemudian pustakanya apa? Nah, ini perlu diisi juga pustakanya. Nah, misalnya buku ajar atau yang lain-lain. Kemudian waktu, ada durasi waktunya ini sesuai dengan yang sudah kita lakukan dari UMS. Misalnya karena ini teori ada 2 SKS, saya tulis di sini 100 menit. Kapan saya akan memberikan? Saya klik pada minggu pertama. Boleh tidak kalau saya memberikan 2 minggu 1 JPNK ini? Boleh Bapak Ibu bisa mengklik, misalnya saya memberikan minggu pertama dan kedua. Boleh di sini. Tetapi kenapa ini ada pin, ada ganda? Karena saya sudah memilih 2 di JPNK, yang 1 ini. Ya, jadi saya nggak bisa. Saya harus milih salah 1. Harus disesuaikan dengan JPNK yang sudah kita pilih. Begitu juga selanjutnya di JPNK, sub JPNK yang lain, karena ini ada di sini JPNK 1 saya ada 2, berarti juga di sini ada 2, JPNK 2 ada 2, misalnya JPNK 3 ada 3, misalnya ini tergantung yang Bapak Ibu mencatatkan. Begitu juga selanjutnya sampai ke kanan materi, metode, teknik, media, dan lain sebagainya sampai waktunya. Misalnya di JPNK 5, misalnya di sini saya akan ada simulasi, misalnya komunikasi, akan saya adakan simulasi dengan kooperatif. Jadi dua-duanya akan saya klik, dan file PPT saya akan berikan sebelumnya wajib juga menggunakan itu dan maka nanti di sini bisa saja ketika saya menginginkan 2 kali pertemuan, ya saya klik di sini. Atau yang misalnya yang terakhir, JPNK terakhir, di sini saya inginkan 2, maka 13 dan 14 ini akan berdamping. Jadi hanya 1 yang saya input di sini. Ada 16 slot yang disampaikan di sini, tetapi mengikuti yang sudah berjalan di UMS, yaitu sampai 14 pertemuan saja yang diisi. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ada yang 1 JPNK 2 kali, berarti nanti otomatis terkurangi lagi 1 karena sudah 2 kali di sini. Nah, apa yang sudah dilakukan di sini nanti akan tercetak seperti ini nanti
bentuk cetaknya. Jadi banyak ini mengacu pada worksheet sebelumnya. Untuk isinya seperti ini. Ini penugasan ada, saya menugas di akhir yaitu di CPMK keempat dengan presentasi, kemudian di CPMK kelima maka harus penugasan di sini, maka saya hanya tuliskan penugasan di sini. Itu Bapak Ibu tentang pengisian Excel, insya Allah mudah karena tinggal mengetuk saja dibandingkan harus mereformulasi kembali CPL atau CPMK. Begitu Bu. Monggo Bu Heri dilanjutkan PPT-nya atau silakan jika ada yang ingin berdiskusi. Mas Bu, saya mau bertanya kembali ya, tentang media tadi loh Bu. Tentang media tadi saya coba klik ke PPT. Ini yang media PPT, PPT bernarasi dan sebagainya itu banyak di statusnya kok salah ya Bu ya? Mungkin dari 2 Pak, merah nih Pak. Oh, harus minimal 3 ya? Minimal 3, kalau metenki masih kurang. Baik, dari saya coba statusnya dulu. iya. Ini sudah 3 itu Sudah 3. masih merah, salah. Mohon informasinya itu di berapa nggih Pak? Di paling atas. Iya, PPMK 1. Nanti biar menjadikan catatan bagi kami misalnya bisa di. Ini sudah saya isi file untuk pembelajaran Ibu ya. Itu pada teknik dengan daring, medianya file PPT, modul dan video, tapi di statusnya masih salah itu. Kalau yang di sebelumnya ini sudah diisi Pak. Oh, yang mana Bu yang harus diisi? Ini kode CPMK diisi dulu misalnya. Ke PPMK. Dipilih ya, dipilih. Kemudian indikatornya dipilih dulu. Oh ya, saya coba lagi dulu Kalau ya. Bapak Ibu dosen yang lain bagaimana ya, apa salah juga? Itu bisa dibandingkan yang sedang mencoba. Ya, Pak Soni yang SIP CPMK sudah diisi nggak? Ada narasinya begitu? Pak Soni? Ya Bu, belum saya isi. CPMK ternyata belum saya Harus isi. diisi dulu Pak. Harus diisi dulu Pak. SIP CPMK-nya diisi dulu. Kode CPMK, kemudian indikatornya, materi semua diisi dulu itu ya. Yang di worksheet sebelumnya Pak. Di worksheet Kalau di sebelumnya. kalau di CPL ini belum diisi juga biasanya Oh, tidak yang mau. CPL. CPMK harus diisi, harus urut. Ya. Ya, terima kasih Bu penjelasan itu. Ya, harus diisi semua aja. Ada yang lain Bapak Ibu? Harus urut ini isinya dulu ya. Iya, harus urut. Harus urut dari CPMK, penilaian RPM dari itu semua. Harus urut karena memang apakah CPMK yang kita tentukan itu sudah mengukur CPL prodi gitu. Ya, CPL-nya ini kan dari prodi nanti ya. Jadi harus berkaitan. Oke. Izin bertanya Bu Erin, Bu Nur Hidayati. Kalau untuk mata kuliah praktek, untuk mata kuliah praktek itu apakah pengisian di slide ketiga itu kita isi apa ya, unjuk kerja atau apa, ini bisa masuk ke unjuk kerja ya? Iya Bu, kalau praktikum unjuk kerja. Karena dia performan kan sebenarnya. Tapi Kemudian minggu depan, semester depan ada praktikum Bu? ada enggak sih? Jadi kalau seperti di teknik itu kan perancangan ya, perancangan itu kan sebenarnya ya mereka
bisa di rumah G. Jadi untuk kerja. G. Kemudian instrumen penilaiannya portofolio dan karya desain. Desain ya, mestinya itu. Karya desain ya. Karena harus dua itu portofolio juga bisa ini dua nanti. Bisa. Itu bisa juga disertai rubrik, Bu. Oh, ngaten. Berarti bisa diisi 3 ini. Bisa. Oh, ngaten. Karena misalkan desain yang bagaimana kan itu menilainya juga pakai rubrik. Ya, ada kriterianya. Ya. Ya, itu kan ada pakai rubrik juga. Oh, ngaten. Nggih, sun, Bu. Nggih. Saya mohon izin bertanya ya, Bu. Ini saya lihat di Excel yang lembar pertama itu kan kita bisa ngeklik prodi ya, Bu. Ternyata di prodi itu prodi saya magister S2 profesi psikologi itu belum ada. Apakah ini tidak semua prodi dimasukkan di sini ya, Bu, program studinya? Untuk CPL maksudnya, Bu? Ya, betul. Ya, CPL harus ada, Bu, untuk jadi mata kuliah yang kita bukan buat maksud saya adalah di programnya kan kalau di program studi itu sudah tersedia ya, Bu, nama prodinya. Oh, begitu. Nah, Ya, atasnya itu sudah ada, Bu. Ya, kebetulan Tinggal pilih aja. betul, tapi waktu mau memilih prodi kami itu tidak termasuk di dalamnya. Mungkin ya, Yang di atasnya itu loh, Bu, yang di worksheet 1. Di Worksheet website 1. kan ada nama. Nah, itu. Prodinya apa, Bu? Kami itu prodinya S2 profesi psikologi. Ada kok, Bu. Coba dilihat, Bu, drop down, Bu. Ya, saya sudah adanya cuman magister S2 magister psikologi. Kalau itu kan sains. Seperti yang saya tulis di chat, Bu Nur. Oh, beda ya, Bu, sama. Prodi psikologi ada 3, yaitu S1 psikologi, S2 magister psikologi profesi, S2 magister psikologi sains. Iya. Sebenarnya ini, Bu, kami kan dapat data itu dari BPSDM ya, berdasarkan rumpus dosen gitu. Pokoknya mungkin belum masuk ke sini ya. Nanti kami koreksi, Bu. Ekstranya khusus untuk psikologi kami koreksi. Oke. Berarti mohon bisa disusulkan prodi kami dimasukkan ya, Bu? Iya. Oke. Baik, terima kasih, Bu Nur. Ya, sama-sama. Bu, saya mau nanya, Bu. Monggo. Ya, saya mau nanya ini perihal scoring, Bu, penilaian. Saya Latifah, Bu, dari komunikasi. Oh, baik. Ini kan ada penilaian, instrumen penilaian dan bobot penilaian. Nah, tiap CPMK-nya. Nah, nanti konversinya ke penilaian yang di Excel. Jadi misalnya di awal di kontrak mahasiswa kita misalnya penugasan sekian persen UTS UAS. Nah, itu nanti pripun ya, Bu, konversinya yang bobot tiap CPMK itu nanti teknisnya saya masih agak bingung. Maksudnya apakah pembagiannya seperti apa? Oke, jadi dari bobot itu nanti apakah ada aplikasi lain lagi yang kemudian memasukkan kita menilai berapanya dan akan mengkonversi, oke, ini jadi penugasan sekian, jadi nilai tugas jadi sekian gitu. Secara keseluruhan. Kalau Excel ini menurut informasi baru Excelnya saja, Bu, jadi belum mengeling ke yang lain. Misalnya Anum, maksudnya Ibu? Ya, misalnya sebelum kita masukin Anum, apakah nanti akan ada misalnya semacam aplikasi yang menghitung menghitung penilaian kita tiap CPMK dalam sebuah Excel gitu. Karena kan di sini ada bobot 10%, sekian persen tiap CPMK-nya ya, Bu. Iya, Bu. Bu Latifah ya, saya bantu jawab ya. Memang setelah ini
kami itu akan mendesain anons yang baru ya. Jadi anons yang baru nanti bukan hanya berisi nilai tugas 1, tugas 2, OTS, OAS, tapi juga sekaligus bisa menghitung berapa capaian untuk setiap CPNK. Jadi memang masih dirancang, Bu. Masih dirancang. Oh iya, Bu. Ya sudah, itu aja. Itu Bu. Bu Nur, apakah kira-kira ada disediakan semacam help desk gitu ya Bu ya? Manual begitu ya Pak? Ya manual maupun bertatap muka gitu. Oh iya, nanti belum dijelaskan sama Bu Erin. Ada insya Allah. Sudah. Bu Erin monggo jelaskan. Apa Bu? Diselesaikan PPT. Untuk Saya Yang itu loh Bu, saya stop dulu. ber-WA itu loh. Saya izin saya stop dulu ya, screen saya. mau tadi. Ya. Mohon izin untuk Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disampaikan lanjut sama Bu Erin. izin untuk melanjutkan dari materi tadi. Jadi untuk ini ya Pak, perumusan Bapak Ibu untuk perumusan Bukan jadwal mungkin jadwal pendamping. jadwal dulu. Jadwal pendamping. Ya. Jadi untuk jadwal penyusunan RPS daring ini dijadwalkan untuk workshop ini sampai hari ini ya Bapak Ibu, untuk semua prodi, semua fakultas. Kemudian untuk pendampingan ini oleh fasilitator. Jadi Bapak Ibu akan didampingi oleh saya dan Bu Enita untuk Fakultas Psikologi dan FKI ini sampai akhir Juli gitu. Kemudian untuk penyusunan RPS-nya, pengisian form Excel tadi, nah diharapkan itu sampai dengan tanggal 22 itu sudah tersusun. Kemudian Bapak Ibu mengumpulkan ke GJM. Nah, nanti oleh GJM akan dibagi ke reviewer. Jadi nanti mungkin saling silang gitu. Direview RPS yang sudah disusun nanti akan direview oleh dosen serumpun di prodi masing-masing. Nah, untuk review RPS ini waktunya ini sesuai di sini ya, dari tanggal 22 sampai 24 Juli. Kemudian nanti setelah itu akan ada waktu untuk perbaikan RPS. Nah, kemudian diharapkan di akhir Juli ini RPS sudah jadi, sudah fix dan akan diunggah di Psikologi di folder di LGM oleh GJM. Nah, kemudian setelah selesai RPS ini nanti akan dilanjutkan tadi dengan penyusunan konten tadi. Menggunakan platform Psikologi, mempersiapkan platform Bisa Psikologi atau Open Learning. Jadi dua pilihan itu yang nanti akan digunakan di semester depan. Jadi nanti Bapak Ibu akan diadakan berbagai pelatihan dari LGM, misalnya untuk membuat PPT bernarasi tadi, akan membuat video yang dengan bisa dikompres jadi kecil sehingga
lebih efektif mahasiswa tidak menghabiskan kuota seperti itu. Kemudian bisa juga ada pelatihan-pelatihan yang lain. Mungkin waktunya sudah selesai kasus ini. Kemudian ini nomor HP saya dan Bu Enita. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa menghubungi fasilitator, tapi nanti akan dibentuk grup dari kami fasilitator, kemudian juga GJM dari tiap prodi. Jadi untuk mempermudah komunikasi. Jadi mungkin jika ada kesulitan, Bapak Ibu bisa menghubungi GJM, kemudian nanti GJM bisa menyampaikan ke grup atau bisa juga langsung menghubungi kami. Kemudian tugas dan tanggung jawab dari Kaprodi di sini menyediakan daftar CPL dan matriks hubungan CPL dan mata kuliah. Jadi ini untuk mempermudah tadi membuat dalam menyusun CPMK tadi, karena CPMK tadi kan harus disusun mengacu ke CPL tertentu, ya, jadi agar tidak salah, ya. Kemudian juga untuk mengetahui pembobotannya seberapa. Jadi tentunya di sini dari mungkin hasil workshop yang terdahulu, kurikulum terdahulu di prodi Bapak Ibu mungkin sudah tersusun ya daftar CPL yang maksimal berjumlah 15 tadi, juga matriks hubungan CPL dan mata kuliah. Nah, nanti kalau belum ada perlu dikoordinasikan segera di tingkat prodi. Kemudian tugas Kaprodi tentunya mendistribusikan pengampu mata kuliah di semester depan yang bertanggung jawab untuk menyusun RPS tiap mata kuliah. Jadi sebaiknya tim pitching gitu, sehingga RPS itu tersusun oleh tim lebih baik daripada yang mungkin disusun oleh individu satu dosen saja. Kemudian menyerahkan daftar mata kuliah semester basal ke tim GJM fakultas dan fasilitator. Ini digunakan untuk monitoring pelaksanaan program. Kemudian tugas dari dosen dan tim teaching di sini menyusun RPS dengan mengisi file Excel tadi, kemudian menyerahkan draft RPS ke GJM. Oleh GJM nanti akan bentuk atau dibagi reviewer ya yang akan mereview masing-masing RPS tadi. Kemudian RPS yang sudah direview nanti akan dikembalikan ke tim penyusun yang sudah diperbaiki, nanti sudah jadi akan diupload di seleksi oleh. Kemudian tugas GJM yaitu mewakili review RPS dengan instrumen yang sudah disediakan oleh LCN. Kemudian mendokumentasikan dan mengunggah RPS yang telah lolos review dan juga memonitor pelaksanaan penyusunan RPS. Mungkin itu yang ini perlu disampaikan Bunda. Untuk ya, setengah aja ditawarkan. Okay. Ya, mungkin itu dari sisi jadwal dan tanggung jawab oleh tadi yang terlibat. Izin bertanya Bu. Izin bertanya, untuk pendampingan oleh fasilitator itu sampai tanggal 28. Ini pendampingan oleh fasilitator ini dalam bentuk virtual atau apa ya, atau bisa bertemu gitu Bu, secara offline gitu, pendampingan oleh fasilitator ini. Pendampingannya secara ini Pak, WA aja Pak. WA saja. Atau kalau diinginkan bertemu juga secara virtual. Secara WA lebih mudah mungkin Bu ya. Lebih cepat. Ya nanti dibentuk WA grup aja Bu. Untuk ini Bu. Iya, nanti WA grupnya antara fasilitator dan GJM. Oh, GJM. Iya. Pak, sudah ada manualnya Pak Sony. Manualnya sudah ada. Jadi nanti kalau misalkan dengan manual itu masih kurang, silakan ini dikonsultasikan dengan fasilitator. Manualnya sudah diekspos belum Bu?
Sudah kirim ke Belum ya? semua dosen. Ini Itu sudah di email Di sudah email, ada. ya. J, semua Belum buka dosen. email ya. tanggal 16 kok. Iya, terima kasih. Bu Nur mohon Bu Erin. izin tanya Nat, Bu Erin nanti begini, kalau di Pasca itu menerima mahasiswa kan per semester, berarti otomatis untuk penyiapan RPS otomatis semua mata kuliah nggih Bu Nur nggih. Monggo Bu, yang semester besok dilaksanakan. Betul. Yang utama itu. Karena kan kalau masuk semester genap berarti kan dia sudah masuk semester 2 besok, tapi masuk semester mahasiswa baru berarti kan semester dasar. Berarti kan nggih berarti. Bisa. Oke, matur nuwun Bu Nur. Jen, ini ada yang bertanya di chat, barangkali tadi belum dijawab. Apakah mengklik homepage berpengaruh terhadap kemunculan mata kuliah? Kalau klik homepage yang berpengaruh di dosennya tadi nggih Bu Nisa, nama tadi Bu Nisa. Kemudian untuk pengisian pengampu apakah disesuaikan dengan tim teaching? Monggo Bapak Ibu kalau memang itu tim, jadi dituliskan dua-duanya. Kemudian kami ada DTT yang mengampu MK wajib. Apakah diminta membuat RPS ini? Nah itu juga kesepakatan prodi ya benar. Mungkin DT menjadi apa namanya koordinator, kemudian nanti DTT yang timnya atau bagaimana monggo. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak? Kalau boleh dikirimi email daftar dosen per prodi psikologi, psikologi. Itu saya. Sudah nih. Ada pertanyaan dari Pak Imran, Bu Nur, apakah LJM menyediakan PPT yang sudah Pak, ada diunggah di Apple Pak, bisa diunggah dari sana. Itu sudah. Halo, assalamualaikum Pak Taliman, boleh masuk? Monggo Pak Daliman. Bu, saya itu kan ngampu mata kuliah namanya psikologi sekolah. Paling tidak itu kan bagaimana peran alumni psikologi itu yang berminat untuk menjadi, kalau sekolah berarti kalau aturan yang ada dari kepegawaian itu menjadi bagian dari bimbingan konseling. Alumni kita itu kan ada. Nah, saya dulu itu meminta salah satu alumni untuk ngisi mata kuliah itu secara bersamaan gitu loh, untuk seluruh kelas secara bentuk ya kuliah gitulah. Karena apa yang dilakukan oleh alumni psikologi di sana itu. Nah, itu kan kalau dulu saya masih apa ya? Karena kan dia kan perlu transportasi dan sebagainya. Ya, walaupun ini sebenarnya urusan program studi atau fakultas. Ini saya sampaikan. Apakah karena tadi itu juga barangkali untuk mata kuliah tertentu itu perlu mungkin alumni dan sebagainya itu bisa bicara di perkuliahan kita. Nah, itu kan terkait dengan apa ya? Pelaksanaannya nggih Pak? Pelaksanaannya. Misalnya kan kita kan 14 kali pertemuan, mungkin ada setengah semester, seperempat semesternya, jadi sekitar 8 kali atau 7 kali pertemuan, 1 kali saya mintakan untuk alumni itu ngisi, tapi secara bareng-bareng menggunakan kelas yang ada gitu, mungkin sekitar 200-an mungkin di lantai 5 atau bagaimana. Ya, itu kan terkait karena sekolah itu kan ada SD, SMP, SMA, mungkin ada yang alumni psikologi yang di SD, SMA, ya situ saya panelkan. Itu kan perlu perlu mudahnya perlu biaya lah gitu. Kalau dulu sekali saya ya membiayai sendiri itu. Tapi sekarang ada kebijakan itu yang mestinya itu masuk di RPPS kita, kira-kira begitu. Ya mungkin perlu perlu ada pencerahan atau bagaimana itu untuk mengatasi hal itu. Saya kira ini juga mata kuliah ini juga berlaku untuk beberapa mata kuliah yang lain, saya kira begitu. Ya, tertangkap Pak pertanyaannya. Paham maksudnya. Yang dimaksud RPS atau RPPS nih Pak tadi? Salah satu pembelajaran di RPS kita ya, salah satu pembelajaran kan perlu
ada pengalaman langsung dari alumni yang bekerja di sekolah, gitu lah. Nah, itu kan memerlukan dana dan sebagainya. Dana dan sebagainya kan bisa dilewatkan RPPS-nya, program studi masa begitu, atau bagaimana lah gitu dari LGM gitu. Itu aja, terima kasih yang gitu. Ya, Pak. Nah, yang kita susun ini adalah RPS nih Pak, rencana pembelajaran semester. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas apa saja, nanti proses. Nah, salah satu diantaranya, gini ya, salah satu diantaranya kami mengundang dia, gitu loh, karena dia kan langsung di lapangan. Nanti dibicarakan di prodi saja Pak. Tapi kalau berkaitan dengan penyusunan RPS ini, nanti ada honor tersendiri penyusunannya logistiknya ya. Ada honor tersendiri itu untuk orang ya kuwi logistik iki wis ora sedio. Ora apa-apa. Ya wis logistik proses pembelajaran itu kan sudah